Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Oktober 2024 menjadi hari yang akan selalu tercatat dalam sejarah politik Indonesia. Di hadapan ratusan anggota parlemen dan jutaan pasang mata masyarakat yang menyaksikan layar kaca, seorang pemuda berusia 37 tahun resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14. Dialah Gibran Rakabuming Raka. Sosok Wakil Presiden termuda sepanjang sejarah berdirinya negara ini. Pencapaian ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memicu polarisasi yang begitu mendalam di tengah masyarakat. Namun, jika kita memutar kembali jarum jam ke beberapa tahun sebelum hari pelantikan itu, pemandangan yang kita lihat sungguh bertolak belakang. Publik mengenal Gibran sebagai seorang pengusaha muda yang tampak sangat apatis dan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk panggung politik kekuasaan. Dalam berbagai kesempatan wawancara di media nasional, dengan gaya bicaranya yang khas, polos, dan cenderung datar, ia berulang kali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak tertarik untuk mengikuti jejak sang ayah ke dunia pemerintahan. Baginya saat itu, fokus utamanya hanyalah membesarkan bisnis catering dan waralaba martabak yang ia bangun dari nol. Sebuah narasi kemandirian yang sempat menuai pujian dari banyak kalangan anak muda. Akan tetapi, politik adalah seni tentang segala kemungkinan, di mana sebuah prinsip bisa berubah dalam sekejap mata. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, pernyataan-pernyataan masa lalu itu seolah menguap tanpa bekas. Langkah kakinya berbalik 180 derajat, beralih dengan sangat cepat dari dapur bisnis kuliner langsung menuju pusat epicentrum kekuasaan tertinggi di Republik ini. Lompatan karir politik yang begitu kilat ini menyisakan sebuah pertanyaan besar yang terus membayangi langkahnya di istana. Apakah sang pangeran ini memang seorang pemimpin masa depan yang dinanti karena kompetensinya, ataukah ia sekedar produk instan dari sebuah dinasti politik yang dirancang dengan sangat rapi? Dan di episode Das Kapital kali ini kita akan membedah lebih dalam dinamika di balik lompatan politik kilat sang putra mahkota dalam merebut puncak kekuasaan nasional. Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka secara resmi dimulai dari kota Surakarta, sebuah wilayah yang juga menjadi fondasi awal karir politik sang ayah. Pada tahun 2019, langkah mengejutkan diambil ketika ia mendaftarkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan, sebuah keputusan yang seketika memicu dinamika internal di tubuh partai berlogo banteng tersebut. Meski sempat memicu perdebatan karena menggeser kader-kader senior yang telah mengantri lama, Gibran dengan mulus mendapatkan rekomendasi pusat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Surakarta tahun 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, jalan menuju kursi wali kota terbentang tanpa hambatan berarti, di mana mereka berhasil meraih kemenangan mutlak di atas 80% suara melawan pasangan jalur independen. Setelah resmi menjabat, Gibran segera menampilkan gaya kepemimpinan yang tidak biasa dan cenderung mendobrak protokoler kaku pemerintahan. Ia dikenal dengan pendekatan yang sangat pragmatis, cuek, dan kerap kali terkesan tanpa kompromi saat berhadapan dengan birokrasi yang lambat. Salah satu momen yang paling diingat publik adalah ketika ia secara spontan memarkirkan mobil dinasnya di tempat-tempat yang bermasalah, atau tindakan tegasnya mencopot oknum aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Di sisi lain, gaya komunikasinya di dunia nyata terbilang sangat irit bicara dan kerap kali menghindari perdebatan panjang dengan media. Namun pendekatan berbeda justru ia tunjukkan di jagat maya, di mana ia memanfaatkan media sosial secara masif untuk merespon keluhan warga sekaligus membangun personal branding yang santai namun responsif. Jika dianalisis lebih dalam, kepemimpinannya di Solo sebenarnya bukan sekedar tentang membangun daerah,
melainkan sebuah desain laboratorium politik yang sengaja dipersiapkan sejak awal. Solo menjadi arena uji coba yang sempurna untuk mengukur sejauh mana publik dapat menerima figur anak muda yang minim pengalaman namun memiliki jaringan kekuasaan yang kuat. Reaksi masyarakat terhadap gaya kepemimpinannya yang serba cepat dan viral ini menjadi indikator penting bagi para perancang strategi di belakang layar, memastikan bahwa respon publik cukup positif sebelum akhirnya sang pengusaha kuliner ini siap dilemparkan ke panggung politik nasional yang jauh lebih besar dan penuh intrik. Ketika nama Gibran Rakabuming Raka mulai digadang-gadang untuk naik ke pentas politik nasional, sebuah tembok hukum yang kokoh berdiri menghadang langkahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Sementara usia Gibran saat itu baru menginjak 36 tahun. Disinilah drama hukum paling kontroversial dalam sejarah modern Indonesia pun dimulai, berpusat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi pengawal murni konstitusi, seketika berubah menjadi epicentrum ketegangan politik ketika sejumlah pihak mengajukan uji materi terkait batas usia tersebut. Situasi semakin pelik dan memicu sorotan tajam karena posisi Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu dijabat oleh Anwar Usman, yang tidak lain adalah paman kandung dari Gibran sendiri. Puncak dari segala spekulasi ini terjadi dalam sebuah keputusan monumental pada sidang pleno terbuka tanggal 16 Oktober 2023, di mana Mahkamah Konstitusi secara mengejutkan mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90. Lewat putusan sidang itu, MK menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat maju sebagai capres atau cawapres, asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Putusan ini seketika membukakan pintu gerbang selebar-lebarnya bagi Gibran untuk melenggang ke Pilpres 2024. Secara teoritis, fenomena penyalahgunaan institusi hukum demi kepentingan politik personal ini sangat sejalan dengan konsep autokratik legalisme atau legalisme autokratis yang dicetuskan oleh pakar hukum sosiologis Kimlen Spell. Teori ini menjelaskan bagaimana para penguasa di era modern tidak lagi menggunakan kekuatan militer atau kudeta berdarah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, melainkan menggunakan instrumen hukum yang sah dan lembaga peradilan untuk memuluskan agenda politik yang mencederai prinsip demokrasi itu sendiri. Konsekuensi etik dari keputusan ini sangat luar biasa besar, memicu gelombang protes dari para akademisi, aktivis, dan mahasiswa di berbagai daerah. Pelanggaran etik berat yang kemudian terbukti dilakukan oleh Anwar Usman melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas sinisme publik, sehingga melekatkan label pejoratif yang sangat membekas, yaitu Mahkamah Keluarga. Sebuah manipulasi hukum yang rapi, yang tidak hanya mengubah arah sejarah kepemimpinan nasional, tetapi juga meninggalkan luka yang sangat mendalam pada kredibilitas dan independensi penegakan hukum di Indonesia. Melenggangnya Gibran Rakabuming Raka ke panggung pemilihan presiden adalah puncak dari manifestasi dinasti politik modern yang dirancang dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Di era kontemporer, praktik nepotisme tidak lagi dijalankan secara konvensional melalui pemaksaan fisik, intimidasi bersenjata, atau kudeta yang radikal. Sebaliknya, penumpukan kekuasaan dilakukan melalui konsolidasi yang rapi, pemanfaatan jejaring birokrasi, serta mobilisasi sumber daya negara secara terselubung namun sistematis. Fenomena ini secara sosiologis dapat dibedah menggunakan teori kompetitif authoritarianism atau otoritarianisme kompetitif yang digagas oleh ilmuwan politik Stephen Levitsky dan Lucan W. Teori ini merujuk pada sebuah sistem di mana kompetisi demokratis seperti pemilu tetap berjalan secara formal, namun penguasa memanipulasi arena tanding sedemikian rupa melalui instrumen hukum, media, dan aparat negara sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang ekstrim demi memenangkan kandidat yang dikehendaki.
Dalam konteks ini, majunya Gibran memperlihatkan bagaimana Joko Widodo sebagai kepala negara secara sadar mengambil keputusan politik yang paling beresiko, yaitu membakar jembatan hubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang telah membesarkan namanya selama 2 dekade. Keretakan hubungan dengan Megawati Soekarno Putri dan elit Banteng menjadi harga mati yang harus dibayar demi menyatukan Gibran dengan Prabowo Subianto, sebuah langkah pragmatis demi menjamin keberlanjutan pengaruh dan perlindungan politik keluarga pasca masa jabatan berakhir. Langkah nekat ini membuktikan bahwa loyalitas dinasti pada akhirnya jauh melampaui loyalitas ideologis kepartaian. Namun, dampak jangka panjang dari strategi politik ini jauh lebih mencemaskan bagi masa depan Republik. Ketika presiden manipulasi struktural ini berhasil memenangkan kekuasaan dan perlahan dianggap sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat, fondasi meritokrasi dalam demokrasi kita mengalami pembusukan dari dalam. Kondisi ini menciptakan kepasrahan sosial di mana publik dipaksa maklum bahwa jalur terbaik menuju puncak kepemimpinan nasional bukan rekam jejak, bukan integritas, ataupun kaderisasi yang matang, melainkan seberapa dekat pertalian darah seseorang dengan lingkaran inti pemegang kekuasaan. Di tengah upaya keras membangun citra politik yang mapan, sebuah hantaman personal terbesar justru datang dari masa lalu melalui belantara jagat digital. Polemik ini menyeruak ketika netizen dan para penyelidik anonim di media sosial berhasil membongkar serta mengaitkan Gibran Rakabuming Raka dengan sebuah akun lawas di platform Kaskus bernama Fuhuwafa. Serangkaian bukti digital yang berlapis, mulai dari nomor telepon yang bocor, alamat email bisnis kuliner miliknya, hingga sinkronisasi pengakuan personal di masa lalu, perlahan menyingkap tabir misteri kepemilikan akun tersebut. Isi unggahan dari akun Fuhuwafa ini seketika memicu kegemparan publik karena muatannya yang dinilai sangat kontroversial dan jauh dari norma kepantasan. Akun tersebut tercatat berulang kali melontarkan ejekan yang bernada rasis, komentar-komentar seksis yang merendahkan perempuan, hingga serangan personal yang sangat agresif terhadap Prabowo Subianto dan keluarganya pada medio 2014 hingga 2015. Fenomena kehancuran reputasi akibat jejak masa lalu ini sangat relevan jika dibedah menggunakan teori presentation of self atau presentasi diri yang dicetuskan oleh sosiolog Erving Goffman melalui pendekatan dramaturgi. Goffman membagi panggung kehidupan menjadi 2 bagian, yaitu front stage atau panggung depan di mana individu menampilkan citra yang ideal dan telah dikurasi demi konsumsi publik, serta backstage atau panggung belakang tempat individu bertindak bebas tanpa beban tuntutan sosial. Kasus Fuhuwafa memperlihatkan terjadinya kebocoran panggung belakang yang sangat fatal, di mana karakter asli di masa lalu mendobrak masuk ke panggung depan politik yang sedang dibangun. Ketika dikonfirmasi oleh media mengenai keterkaitannya dengan akun tersebut, Gibran hanya memberikan respon singkat yang cenderung menghindar dengan menyatakan tidak tahu dan meminta wartawan bertanya langsung kepada pemilik akun. Respon dingin ini tidak cukup kuat untuk meredam spekulasi. Bahkan skandal ini menjadi noda hitam yang sangat pekat dalam personal branding Gibran yang selama ini dicitrakan oleh tim medianya sebagai sosok anak muda yang polos, santun, dan minim konflik. Jejak digital ini menjadi pengingat yang kejam bagi landscape politik modern bahwa di era internet, masa lalu tidak pernah benar-benar mati dan ia bisa kembali sewaktu-waktu untuk mengguncang legitimasi moral seorang calon pemimpin tertinggi. Segala kontroversi, drama hukum di Mahkamah Konstitusi, hingga badai jejak digital di masa lalu pada akhirnya tidak mampu membendung laju sang pangeran Solo. Gibran Rakabuming Raka kini telah resmi duduk di kursi nomor 2 Republik Indonesia, memegang kendali atas separuh kekuasaan eksekutif di negeri ini. Namun pelantikan tersebut bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan babak baru yang penuh dengan ketidakpastian politik. Sebuah pertanyaan besar kini membayangi jalannya roda pemerintahan ke depan. Apakah Gibran hanya akan berakhir
sebagai wakil presiden cadangan, sebuah figur pajangan yang ruang geraknya dikontrol ketat oleh dominasi militeristik dari Prabowo Subianto? Ataukah ia justru merupakan pion utama yang sengaja ditanam oleh Jokowi untuk mengamankan kepentingannya dan tetap mengendalikan arah kebijakan negara dari belakang layar? Hubungan kuasa ini menjadi teka-teki paling menarik dalam konstelasi politik kontemporer kita. Fenomena ini secara tajam merefleksikan teori pseudopolitics atau politik bayangan yang kerap dibahas dalam studi kekuasaan, di mana otoritas formal yang tampak di permukaan seringkali digerakkan oleh struktur informal yang tidak terlihat di ruang publik. Kini, sejarah sedang ditulis dan publik dipaksa untuk menyaksikan kemana arah angin kekuasaan ini akan berhembus. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab apakah Gibran akan tumbuh menjadi penguasa mandiri masa depan yang lepas dari bayang-bayang sang ayah, atau ia akan tetap menjadi perpanjangan tangan dari sebuah dinasti yang enggan melepaskan cengkeramannya. Dan hari ini, beragam pertanyaan pun muncul ke permukaan. Apakah Gibran mampu membuktikan kapasitasnya secara mandiri, ataukah posisinya saat ini murni karena faktor pelindung di belakangnya?